حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang kategori yang muflih sesuai dengan nama masjidnya ya. Orang yang beruntung, orang yang memenangkan dalam sebuah pertarungan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sejatinya kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu terlahir dalam keadaan tidak punya dosa. Andaikan meninggal dunia belum baligh atau balighah, maka dia sudah pasti dakhalal jannah, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia itu sudah baligh atau balighah, maka Nabi itu pernah tahu kullu ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa, pasti punya salah, baik kepada Allah ataupun kepada sesama umat manusia. Nah, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Nabi sebelum memasuki bulan suci Ramadan, seperti yang sudah maklum, bulan Ramadan itu kata Nabi, bulan di mana dosa-dosa insya Allah diampuni oleh Allah, amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Segala hal di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum di mana kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah, menjadi momentum di mana kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, dengan bacaan Al-Qur'an kita, dengan i'tikaf kita, dengan sedekah kita dan lain sebagainya. Itu sebuah anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang menjadi persoalan adalah hingga detik ini kita belum mampu mengidentifikasi apakah amal kita selama bulan suci Ramadan ini diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang punya kemampuan mengidentifikasi seseorang, itu si A amalnya diterima, si B amalnya tidak diterima. Tidak ada seseorang pun yang mampu memberikan kepastian atas diterima dan ditolaknya amal seseorang. Cuman para ulama itu memberikan gambaran, memberikan sebuah tanda-tanda bagaimana orang-orang yang amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya diterima oleh Allah, bacaan Al-Qur'annya diterima oleh Allah, puasanya diterima oleh Allah,
sedekahnya diterima oleh Allah, i'tikafnya diterima oleh Allah. Ketika dia kembali kepada Allah, bersih dari berbagai macam dosa. Maka di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menerima amal seseorang, waffaqahu li amalin salihin ba'dahu, ia akan selalu dicocokkan dengan amal-amal soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, pahala kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha ba'daha bihasanatin, kalau ada orang beramal baik lalu kemudian setelah beramal baik itu dia beramal baik kembali, kana dzalika alamatu qabulil hasanati al-ula, kalau demikian itu bertanda bahwa amal yang sebelumnya dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin, tetapi kalau ada orang beramal baik lalu setelah beramal baik dia beramal buruk, kana dzalika alamatu raddil hasanati wa adamu qabuliha, kalau demikian itu berarti tandanya amalnya ditolak oleh Allah dan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi yang mengidentifikasi kita itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Apakah selama bulan suci Ramadan ibadah kita diterima oleh Allah? Yang tahu bisa mengira-ngira adalah diri kita. Kalau ternyata setelah bulan suci Ramadan kita lebih baik, maka insya Allah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau setelah Ramadan amal justru malah lebih buruk, itu alamatu raddil hasanati, bertanda bahwa amal baiknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pilihan yang lain bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati sajian-sajian Allah di bulan suci Ramadan dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan bacaan Al-Qur'an dan seterusnya dan seterusnya, agar benar-benar berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan yang lain kecuali merawat spirit Ramadan, menjaga semangat Ramadan. Maka perjuangan kita melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan belum selesai. Mari kita lanjutkan perjuangan kesemangatan kita di bulan suci Ramadan setelah bulan suci Ramadan, hingga kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kesimpulannya adalah, mari, karena bulan Ramadan tinggal beberapa hari, kita berdoa dan berikhtiar. Mudah-mudahan spirit Ramadan ini selalu melekat di dalam hati kita bersama, sehingga kita mampu menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Salat berjamaah, baca Al-Quran, berbagi dan lain sebagainya. Sehingga kita layak mendapat derajat muttaqin yang sesungguhnya. Orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia bahkan di akhirat kelak, sesuai dengan maksud dan tujuan diwajibkannya ibadah puasa. Demikian kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah dari al-faqir pribadi, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.